Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19.032.11.00028 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset studi kelaikan bisnis usaha tempe milik Pak Munir di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama yaitu profil usaha. Usaha tempe ini telah berdiri kurang lebih 25 tahun. Lokasi ini berada di Jalan Kampung Sawah, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, RT 3, RW 9 Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Pemilik usaha tempe ini bernama Bapak Munir, sehingga usaha ini diberi nama usaha tempe milik Pak Munir. Usaha tempe ini memiliki 5 tenaga kerja. Yang pertama yaitu aspek teknis. Terdapat perizinan usaha. Usaha tempe milik Pak Munir ini tidak mempunyai perizinan usaha karena usaha ini merupakan industri rumahan. Yang kedua ada penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha tempe milik Pak Munir ini sangat strategis yang berada di Jalan Kampung Sawah, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, RT 3, RW 9 Kamal, Bangkalan, Jawa Timur, dan lokasinya dekat dengan pasar di daerah Kamal. Yang ketiga ada penentuan luas serta besaran produksi. Dalam hal ini, Pak Munir telah melakukan perencanaan untuk produksi, waktu, dan peralatan yang akan dipakai. Selanjutnya yaitu pemilihan strategi produksi. Untuk teknik pelaksanaan produksi, layout, teknologi, jumlah produksi, untuk melancarkan usahanya, Pak Munir sudah memberikan pertimbangan atas segala sesuatu mulai dari bahan baku sampai dengan pemasaran. Penggunaan teknologi secara perlahan melakukan perkembangan teknologi serta menghasilkan jumlah produksi yang banyak. Selanjutnya, pengawasan kualitas produk. Kualitas produk tempe milik Pak Munir ini terbilang cukup baik dikarenakan produk tempe ini telah memenuhi keinginan konsumen untuk mengkonsumsi tempe. Apabila dalam proses pembuatan tempe memiliki suatu kendala yang dapat memperburuk tampilan tempe, Pak Munir menyuruh karyawannya untuk mengulang proses produksi tempe tersebut. Selanjutnya, penentuan metode persediaan. Usaha tempe milik Pak Munir ini menggunakan metode perbandingan biaya. Yang terakhir yaitu tata letak atau layout. Desain tata letak pada usaha tempe milik Pak Munir ini masih dikatakan sederhana dan berskala kecil. Tetapi dalam usahanya, Pak Munir menempatkan berbagai fasilitas sudah benar dan juga teratur. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Terdapat segmentasi pasar. Dalam segmentasi pasar untuk usaha tempe ini, yaitu seluruh konsumen dari kalangan bawah, menengah, dan juga atas. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak sampai dengan yang dewasa, dikarenakan tempe tersebut mempunyai banyak manfaat bagi tubuh. Selanjutnya, pasar sasaran. Dalam pasar sasaran untuk usaha tempe milik Pak Munir ini yaitu masyarakat sekitar tempat usaha dan pasar-pasar yang berada di Kabupaten Bangkalan. Untuk posisi pasar, dalam posisi pasar untuk usaha tempe milik Pak Munir ini yaitu bisa dipakai untuk pangan yang mengandung gizi, berkualitas, dan juga harganya yang terjangkau. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran. Produk dalam usaha tempe yang dihasilkan oleh Pak Munir ini sangat berkualitas dan proses pengolahannya juga mudah dilakukan. Produk tempe memiliki banyak manfaat serta mengandung banyak gizi. Produk tempe yang diolah oleh Pak Munir ini dibungkus rapi menggunakan plastik yang mempunyai ukuran yang berbeda. Selanjutnya, place. Tempat usaha tempe Pak Munir ini berada di Jalan Kampung Sawah, Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, RT 3, RW 9, Kamal, Bangkalan. Produk yang dihasilkan akan dipasarkan ke pasar-pasar yang berada di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Kecamatan Kamal. Tidak hanya itu, ada orang-orang yang dapat langsung datang ke tempatnya. Untuk price, harga yang diberikan Pak Munir pada produk tempenya mulai dari Rp2.000 hingga Rp3.000 per produk. Dan untuk promotionnya, usaha tempe Pak Munir ini tidak melakukan kegiatan promosi seperti pada umumnya. Yang ketiga yaitu aspek manajerial. Terdapat perencanaan. Perencanaan dilakukan pada usaha tempe milik Pak Munir ini melakukan perencanaan berupa penyediaan bahan baku yang memiliki kualitas baik. Seperti kedelai yang dipakai pada usahanya diperoleh dari Surabaya dan diimpor dari Amerika. Karena kedelai impor mempunyai kualitas yang bagus. Bahan-bahan lainnya yang juga digunakan yaitu memiliki kualitas yang bagus.
Selanjutnya, pengorganisasian dalam usaha tempe milik Pak Munir sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di sana terdapat 5 karyawan yang bekerja secara bergantian mulai dari pukul 8 sampai dengan selesai. Pada usaha ini, organisasinya mulai dari pemilik usaha ke karyawan atau ke tenaga kerjanya. Selanjutnya, pengarahan pada usaha tempe milik Pak Munir dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi untuk setiap tenaga kerja. Pada usaha ini, pemilik memberikan pengarahan tentang cara memproduksi tempe. Tidak hanya itu, kepada sesama karyawan mereka sering melakukan diskusi agar dapat meningkatkan kinerja pada setiap karyawannya. Untuk pengendaliannya pada usaha tempe milik Pak Munir ini yaitu memperbaiki kesalahan yang terjadi. Para karyawan bisa bertukar pikiran kepada sesama agar dapat meningkatkan kinerja masing-masing dari karyawannya. Yang terakhir yaitu sumber daya manusia. Pada usaha tempe milik Pak Munir ini tidak mempunyai syarat yang khusus untuk karyawannya, tetapi yang paling penting yaitu bertanggung jawab untuk setiap kerjanya. Selanjutnya yaitu aspek lingkungan. Pada usaha yang dilakukan oleh Pak Munir ini tidak berdampak secara signifikan dengan lingkungan sekitar, dikarenakan limbah yang dihasilkan tidak merugikan serta tidak menyebabkan bau yang tidak sedap untuk lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu aspek finansial. Aspek finansial digunakan dalam suatu usaha yaitu untuk menganalisis usaha berdasarkan keuangannya. Adapun kriteria investasi yaitu Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Net BC Ratio. Yang pertama, NPV. Dalam perhitungan NPV yang bermanfaat untuk mengetahui jumlah laba bersih yang dihasilkan selama periode untuk dijalankan. Tingkat suku bunga yang digunakan yaitu 14% menurut Bank Indonesia. Dapat diketahui bahwa nilai NPV yang dihasilkan oleh usaha tempe Pak Munir sebanyak 9.033.125.000. Yang mana nilai ini merupakan nilai positif, sehingga dapat dikatakan usaha tempe ini layak secara finansial untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu IRR. Perhitungan IRR dalam studi kelayakan bisnis dapat diketahui dari perbandingan nilai IRR dengan nilai diskon faktor. Dapat diketahui bahwa usaha tempe ini didapat nilai IRR-nya pada tahun 2019 sampai 2021 sebesar 22%. Nilai tersebut lebih besar daripada tingkat suku bunga yaitu 14%, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya yaitu Net BC. Net BC dapat dihitung menggunakan cara perbandingan nilai NPV positif dan nilai NPV negatif. Diperoleh nilai Net BC pada tahun 2019 sampai 2021 sebesar 1,1449 dan dapat disimpulkan bahwa usaha tempe milik Pak Munir layak untuk dilakukan investasi. Selanjutnya, aspek hukum. Untuk memproduksi usahanya, pemilik mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 5 orang. Usaha tempe ini masih terbilang skala kecil atau masih dalam industri rumahan. Maka dari itu, usaha tempe milik Pak Munir ini masih dalam proses pemberian perizinan usaha, dikarenakan usaha ini belum memiliki NIB. Yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Dari aspek sosial, dengan adanya usaha tempe milik Pak Munir ini sudah menyerap tenaga kerja dari warga yang ada di sekitar lokasi usaha. Aspek ekonomi pada usaha ini yaitu dapat membantu menambah pendapatan warga sekitar yang menjadi tenaga kerja di usaha tempe ini. Dalam aspek budaya yaitu pada usaha ini merupakan usaha yang masih dikatakan tradisional sehingga masih dengan keadaan budaya masyarakat di sekitar yang masih tradisional serta tidak menimbulkan hal-hal yang berbau negatif. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis studi kelayakan usaha tempe milik Pak Munir yang berada di Kabupaten Bangkalan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.